senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Ulangi ya. Lagi-lagi Zaskia Gotik mendulang geger. Belum reda pro kontra yang mengulik titel baru Zaskia yang tega mengganti lambang sila kelima Pancasila, tapi mendadak dinobatkan sebagai Duta Pancasila. Kemarin tepat di momen peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara yang ke-70, Zaskia kembali salah membacakan isi Pancasila butir sila keempat. Sontak saja, Zaskia heboh mendulang insiden protes dari para peserta acara dan mengurai sikap mengejutkan seperti berikut ini. Dalam rangkaian acara ulang tahun ke-70 tahun TNI Angkatan Udara dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Hari ini kita akan ada pembacaan ikrar yang dilakukan oleh Duta Pancasila dan kita juga akan melihat sama-sama. Ini dia prosesi untuk pembacaan ikrar yang dilakukan oleh Zaskia Gotik tentunya sebagai Duta Pancasila. Benar. Kami persilakan untuk Zaskia Gotik ke depan. Memimpin langsung. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Ulangi ya. Kita ulang, maaf. Ulangi ya. Oke. Iya. Mohon izin sekali lagi. Mohon izin ya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengejutkan, baru 1 kali 24 jam berselang pasca Zaskia berjanji di hadapan Rahmawati Soekarno Putri untuk tidak mengulangi kesalahan dan memahami Pancasila, tapi kini lagi-lagi Zaskia justru mengulangi kesalahan dengan salah menyebut isi sila keempat Pancasila. Ada apa dengan Zaskia Gotik? Alasan yang diurai pihak Zaskia pun mengejutkan. Saya juga janji saya tidak akan mengulang lagi dan insya Allah mudah-mudahan saya akan menjadi lebih baik lagi dan saya akan belajar pelan-pelan untuk lebih memahami Pancasila. Yang jelas Neng grogi tadi di hadapan para jenderal, grogi. Jadi ini, harusnya kan panitia tadi sebelumnya sudah menyampaikan teks Pancasila itu akan dibacakan, tapi ketika langsung diminta untuk baca teks Pancasila, panitia belum menyiapkan itu, maka ya sedapatnya Neng, karena banyak aktivitas ya, dia kan harus menghafal. Tapi makanya tadi yang sila keempat harus diulang. Apa yang terjadi dengan Zaskia Gotik? Dinobatkan sebagai Duta Pancasila, bahkan digadang-gadang sang pengacara telah bekerja keras belajar Pancasila, tapi faktanya lagi-lagi Zaskia mendulang heboh protes karena salah menyebutkan bunyi sila keempat Pancasila, menyisakan teka-teki baru. Mungkinkah Zaskia benar-benar belajar tentang Pancasila seperti yang digembar-gemborkan selama ini, atau justru sedang melakukan pencitraan demi meredam protes publik karena dituding menghina lambang negara? Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tiba di tempat upacara. Dalam waktu dekat ini untuk sertifikat kelulusan bahwa Zaskia sudah mengikuti pendidikan mengenai wawasan kebangsaan, Pancasila, pemahaman itu nanti akan diserahkan langsung
dari Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan. Tolong untuk masyarakat Indonesia jangan judge saya, oh nggak pantas Neng menjadi duta Pancasila. Iya, saya memang tidak pantas karena saya masih belajar. Tapi saya tekankan sekali lagi, kalian semua ini duta Pancasila. Saya yang belajar, saya masih belajar. Jadi saya tekankan lagi, saya ditunjuk menjadi duta Pancasila itu hukuman bagi saya, buat saya. Itu hukuman buat saya agar saya lebih tahu lagi nih Pancasila nih seperti ini. Oh ini begini, ini begini. Itu berat buat saya. Ya masih sulit lah dari aktivitas itu yang karena kita banyak aktivitas dan karena memang aku juga lagi belajar ya, lagi proses belajar. Jadi ya wajar lah, yang namanya manusiawi lah ya. Ya aku aja yang tadinya tidak tahu aja, ya wajar kalau misalkan ada melenceng sedikit gitu kan. Banyak yang kayak menteri dan lain sebagainya juga salah, ya itu wajar lah, itu manusiawi lah. Itu manusiawi ya. Tak pelak tanda tanya pun mencuat. Berkali-kali meminta maaf, tapi mengapa lagi-lagi Saskia dan pihaknya kerap berkelit ketika kembali melakukan kesalahan dalam menyebut sila keempat Pancasila? Masih kekeh diperkarakan ke jalur hukum dengan dugaan menghina lambang negara dan pasal yang mengandung ancaman hukuman tak main-main. Mungkinkah permintaan maaf yang berkali-kali diucapkan Saskia hanya sebuah janji manis di bibir demi menghindari jerat hukum? Entahlah, yang jelas tidak hanya Fahira Idris sang pelapor pertama Saskia, konon banyak pihak termasuk putri sang proklamator Rahmawati Soekarno Putri yang siap mengambil ancang-ancang tegas terus memantau kasus hukum yang menjerat Saskia agar tidak luput dari keadilan. Permintaan maaf pun sebetulnya tidak dalam kapasitas saya dalam hal mengintervensi proses hukum. Jadi sebagai warga negara yang baik, taat hukum, dan kita sebagai negara hukum ini harus tetap dilanjutkan. Semua masyarakat alhamdulillah sudah sedikit banyak sudah mengerti, Neng sudah memahami, sudah memaafkan. Begitu kayak Bu Rahmawati juga alhamdulillah sudah silaturahmi kemarin kita sudah lancar semuanya, saling memaafkan ya. Ya proses hukum tinggal berjalan ya, pokoknya intinya doakan aja mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, tidak ada masalah apa-apa. Itulah proses hukumnya ya, biarkanlah nanti penyidik dan pihak-pihak yang memang seharusnya mengawal mengawal kasus ini sampai tuntas. Marilah kita menjunjung tinggi ya, negara kita termasuk lambangnya ya, bukan hanya sekedar lambang saja, tapi kita juga harus mengingat bahwa lambang negara itu adalah manifestasi dari akar perjuangan para pahlawan kita. Lagi-lagi kehidupan putra bungsu Presiden Joko Widodo menjadi sorotan publik. Setelah mengunggah kehidupan pribadinya di Singapura yang nyeleneh, kini Kaesang memberikan izin agar videonya dibuat seperti lagu. Dan mengejutkan, video ini menyedot ratusan ribu penonton di dunia maya. Ada apa sebenarnya di balik video editan ini? Dan seperti apa kehidupan pribadi Kaesang? Simak di Hotshot sesaat lagi.